Haleluya. Puji Tuhan, kita kembali hadir dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena kami rindu agar apa yang telah Tuhan kerjakan di kayu salib, mati, berkorban, menggantikan kita semua, agar kita tidak perlu dihukum, supaya apa yang Tuhan telah investasikan, yaitu nyawanya, tidak menjadi sia-sia. Dan itu bisa digenapi oleh apa yang kita bisa kerjakan di dalam hidup ini. Karena memberitakan Injil keselamatan itu bukan tugas malaikat. Memberitakan Injil keselamatan adalah tugas manusia yang telah dipilih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, sedapat-dapatnya kita terus bersaksi dan berbicara, menyampaikan hal-hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup ini. Supaya kita tidak menjadi orang yang egois, tapi kita orang yang bisa berbagi. Karena banyak manusia yang belum mengenal Tuhan yang benar. Mereka hanya mengikuti kepercayaan dari orang tua. Mereka hanya beriman karena kata orang. Mereka hanya terjebak dengan hal-hal yang menjadi ritual-ritual yang sebetulnya adalah sesuatu yang tidak membawa manusia kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi bijaksana dan apa yang kami bagikan ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. Supaya banyak manusia yang bisa masuk ke surga. Karena Tuhan mengasihi kita semua. Di dalam hidup ini, Tuhan yang benar itu hanya satu. Dan kebenaran itu juga hanya satu. Sebab itu pastikan dirimu bahwa engkau telah berjumpa dengan kebenaran itu. Telah engkau bertemu dengan kebenaran dengan Tuhan itu. Karena kalau engkau hanya beriman, apa kata orang, apa yang ditulis di dalam buku, apa yang menjadi kepercayaan orang-orang terdahulu, maka itu adalah sesuatu yang merugikan hidup manusia itu sendiri. Berbahaya. Karena iman itu harus dialami oleh manusia secara pribadi. Bukan iman orang lain. Bukan iman para pendahulu. Iman itu harus pribadi. Anda harus mengenal, Anda harus berjumpa dengan Tuhan. Anda harus mengalami Tuhan. Karena ingat, metode setan itu dari awal sudah sangat kuat. Bahwa setan selalu memutarbalikkan kebenaran. Dia membawa berita-berita hoax dengan menyampaikan banyak pemutarbalikan daripada ayat-ayat firman Tuhan. Setan datang dan berbicara kepada manusia, masa Tuhan mati di salib? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Masa Tuhan berkolor? Ini adalah bahasa-bahasa setan yang terus diperdengarkan di dalam telinga manusia. Kalau kita mau pelajari kebenaran, itu adalah kebenaran yang sesungguhnya. Ya, banyak orang mengira bahwa mempercayai Tuhan itu bisa langsung, tidak perlu pengorbanan, tidak perlu Tuhan mati, nggak bisa seperti itu. Tuhan mati itu karena setan jahat, ya, setan yang ingin membunuh manusia. Bukan Tuhan yang membunuh manusia, setan yang ingin membunuh manusia. Supaya apa? Supaya manusia semua terhilang. Karena ingat firman-Nya, Tuhan tidak pernah bekerja keluar daripada konsep firman-Nya kebenaran. Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah inilah, makanya kenapa Tuhan Yesus harus menggantikan kita, karena iblis itu ingin membunuh semua manusia. Makanya Tuhan Yesus harus mati menggantikan kita sebagai sang kebenaran, sang manusia yang kudus yang turun dari surga. Oke, Bapak Ibu, kita akan dengarkan kesaksian bagaimana seorang yang dulunya
dari latar belakang antikris, artinya orang yang tidak percaya Tuhan Yesus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita sambut Bapak Yudianto. Selamat malam Pak Yudi. Selamat malam Pak Yusuf. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Yudi sudah hadir dan mau berbagi dengan kita pada malam hari ini. Dan kami berdoa supaya apa yang Bapak telah alami di dalam perjalanan hidup sebagai anak manusia yang merindukan tentu kehidupan bahagia bisa masuk di dalam kerajaan surga, karena itu menjadi tujuan manusia, menjadi impian, dan Bapak mengalaminya di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Dan apa yang Bapak alami, Bapak bisa ceritakan kepada kami, Bapak bisa saksikan kepada banyak teman-teman yang ada di dalam link ini, supaya manusia bisa pulang ke rumah Bapak di surga. Oke, Pak Yudianto, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Yusuf Manubulu ya, terima kasih, sudah Pak. memberi kesempatan buat saya untuk bersaksi pada saat ini. Ya, sungguh berbahagia kalau saya boleh merasakan kasih Tuhan ya, benar-benar nyata dalam kehidupan saya ya. Siapa saya gitu ya? Saya yang bukan siapa-siapa, bahkan tadi memang disebutkan sebelumnya adalah saya ini anak kelima gitu ya, dari 7 bersaudara. Dan seluruh keluarga besar saya memang keluarga yang belum mengenal Tuhan. Ya, jadi memang kehidupan saya adalah di lingkungan yang tentu saja non-Kristen gitu ya, dari nenek moyang, kakek nenek moyang. Ya, kemudian memang pengalaman yang saya alami, sungguh saya merasa bagaimana campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya ya. Semua hanya kasih karunia Allah saja. Kalau saya boleh mengenal Tuhan dan boleh merasakan jamahan kasih Allah sendiri dalam kehidupan saya. Jadi sejak kecil saya hidup di lingkungan non-Kristen ya, dari agama seberang gitu ya. Kemudian memang sejak kecil saya terpisah dari kedua orang tua saya. Ya, jadi saya sejak umur 2 bulan saya diasuh oleh kakek nenek saya yang ada di Solo. Ya, sedangkan orang tua saya tinggal di 30 km dari Solo. Dan memang saya tumbuh besar menjadi anak yang diasuh oleh kakek dan nenek ya, sebagai anak yang tentu saja mendapatkan kasih yang tulus dan ya sebagai seorang cucu ya yang diasuh banyak sekali perhatian dari nenek dan kakek yang mungkin saya dapatkan sebenarnya sangat membuat saya bahagia ya. Tetapi sesuatu yang luar biasa terjadi ketika saya mulai sekolah ya. Ketika kakek saya menanyakan, kamu mau sekolah di mana gitu ya. Padahal di sekitar saya itu banyak sekolah yang non-Kristen gitu ya. Dan lingkungan kampung di mana saya tinggal semuanya juga non-Kristen gitu ya. Jadi saya pun sempat waktu umur 4 tahun, 5 tahun kalau puasa saya juga ikut puasa ya, karena lingkungan semua ya. Dan saya pun juga sempat belajar sholat ya, taraweh ya, itu juga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan karena lingkungan saya semua melakukannya gitu ya. Dan tetapi ketika kakek saya menanyakan, kamu mau sekolah TK di mana? Saya kok didorong untuk memilih sekolah Kristen gitu ya. Dan sebenarnya saya tidak tahu kalau itu sebenarnya sekolah Kristen. Saya hanya menunjukkan satu sekolah yang memang berjarak mungkin sekitar 2 km dari rumah. Dan saat itu memang kakek saya juga meluluskan permintaan saya untuk saya sekolah di sekolah Kristen itu. Jadi saya baru tahu kalau itu sekolah Kristen ya setelah masuk mengikuti pelajaran agama yang memang hanya ada Kristen saat itu ya. Jadi itulah pertama saya dituntun untuk mencoba mengenal kasih karunia Allah sekali lagi ya. Jadi sejak kecil masuklah saya akhirnya ke TK Kristen, dan ternyata TK Kristen berjenjang sampai ke SD Kristen
Ya, jadi disitulah saya menerima pelajaran-pelajaran tentang Tuhan Yesus, mulai dari cerita-cerita sekolah minggu ya. Ini sekolah minggu juga unik juga. Jadi saya waktu TK, saya kenal teman-teman saya ini setiap minggu ada aktivitas gitu di sekolah gitu ya. Saya bertanya kepada guru, Bu Guru, saya pengen juga ikut. Ada apa hari Minggu? Kok sering teman-teman cerita hari Minggu ada sekolah minggu. Nah, jadi saya bertemu sampai menghadap ke kepala sekolah ya. Itu untuk mengikuti sekolah minggu. Jadi saya mendaftar sendiri. Bagaimana caranya saya ikut sekolah minggu. Jadi itulah sekali lagi bagaimana Allah memberikan kasih-Nya kepada saya untuk memberi kerinduan saya untuk mengenal lebih Tuhan sejak usia dini. Ya, jadi akhirnya saya memang masuk ke sekolah minggu, saya merasakan lagi komunitas, di situ juga mendapatkan banyak pelajaran mengenai Tuhan Yesus, mengenai cerita-cerita Alkitab yang tidak pernah saya dapatkan di dalam tentu saja lingkungan keluarga saya gitu ya. Dan singkat cerita memang itulah pertumbuhan yang mulai Tuhan tanamkan dalam kehidupan saya ya. Beranjak SD saya juga tentu saja saya mengikuti pelajaran agama, itu adalah satu-satunya pemahaman kekristenan yang saya dapatkan sejak usia dini. Kemudian saya mulai terlibat di gereja, karena saya juga rindu beribadah. Jadilah saya mendaftar juga ke satu gereja di Solo gitu ya, dan saya mulai terlibat. Sejak kecil saya mulai terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja juga gitu ya. Jadi mulai ikut acara drama ya di gereja setiap Natal, Paskah ya, ikut kegiatan gereja. Jadi sesuatu yang unik juga karena ketika ditanya oleh majelis begitu ya, kamu ini rumahnya di mana, sekolah di mana, orang tua siapa, semua nggak tercatat karena hanya saya satu-satunya anggota keluarga yang saat itu beribadah gitu ya. Ya, jadi itulah awal ketika akhirnya beranjak saya mengenal Tuhan lebih serius lagi ketika saya SMP, ya saya terlibat dalam persekutuan sekolah. Tentu saja saya lebih serius untuk saya menggali lebih banyak mengenai kebenaran firman Tuhan. Ya. Ada satu cerita lucu juga ya, ketika SD, saya tuh rindu punya Alkitab. Ya mungkin kalau nggak salah kelas 1 SD. Sehingga saya menabung dari uang jajan saya gitu ya, sampai akhirnya terkumpul uang dan saya juga membeli Alkitab. Jadi saya mencoba untuk mendapatkan Alkitab dari uang jajan saya dan saya coba baca. Tidak ada yang menuntun ya, tetapi saya mencoba membaca, mempelajari apapun yang memang bisa saya baca dari Alkitab. Dan tentu saja saya merasa bahwa itu semua karena kasih karunia. Ya. Kalau kita bisa melihat Efesus 2 ayat 8 ayat 9 dan 9 sangat jelas bahwa sebab kasih karunia, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu juga bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Jadi saya merasa bahwa Allah sungguh mengasihi saya, memanggil saya dari kegelapan, dari sesuatu yang memang tidak saya miliki sebelumnya. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan, terangnya yang ajaib menerangi kehidupan saya sehingga akhirnya saya boleh dituntun ke dalam kehidupan di dalam Tuhan. Ya, jadi akhirnya saya mulai terlibat di dalam pelayanan siswa, bahkan sampai ke SMA, sampai lanjut ke kuliah. Ya, jadi itu kurang lebih saya melihat bagaimana Tuhan menolong saya untuk memanggil saya menjadi anaknya. Dan saya masih ingat satu ayat yang jelas-jelas saya pegang waktu masih studi ya, masih sekolah waktu itu ya, harus 3:16. Itu menjadi dasar kasih yang saya bisa rasakan, saya rindu memiliki Bapa seperti itu, gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memang sebagai seorang anak-anak, mungkin belum jelas waktu itu ya, apa yang dimaksud dengan ayat ini gitu ya. Kehidupan yang kekal, kehidupan seperti apa? Mungkin
saya belum punya gambaran, tetapi saya sudah bisa merasakan bagaimana kehidupan saya ini merindukan kasih seorang bapak. Ya, terus terang memang dengan latar belakang kehidupan saya yang kecil terpisah dari orang tua ya, dari ayah ibu, diasuh oleh kakek, itu hubungan saya dengan bapak saya itu renggang. Ya, saya masih ingat setiap bapak saya itu menengok saya itu bersembunyi, takut. Ya, karena memang figur bapak saya merasa tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang bapak. Ya, tetapi karena Allah sendiri yang menolong saya, sampai akhirnya ketika mulai beranjak dewasa, SD, saya mengenal bagaimana saya juga mengasihi bapak. Saya mengasihi juga ibu, saya mengasihi kakek dan nenek. Semuanya juga akan menjadi baik karena kita melihat Allah sudah mengasihi kita. Ya. Kemudian beranjak ketika saya mulai kuliah ya. Pertama kali saya mengenal wanita yang saya dambakan menjadi calon istri saya ya. Tentu saya baru bergumul untuk mencari teman hidup gitu ya. Teman-teman semua juga pada punya pacar gitu, dan memang waktu remaja dan sampai dewasa saya tidak lalui dengan masa-masa pacaran waktu itu. Jadi SMA pun saya setiap Sabtu justru saya persekutuan. Ya, sehingga quote and quote saya tidak punya waktu untuk saya approach cewek teman-teman di SMA, tetapi ya saya merasa bahwa Tuhan pasti berikan yang terbaik buat saya. Ya, jadi waktu kuliah memang akhirnya ada keinginan, kerinduan untuk saya memiliki juga calon pasangan hidup tentu saja, dan saya berdoa untuk saya bisa mendapatkan pasangan yang terbaik buat saya, untuk saya mempersiapkan masa depan, membangun keluarga yang berbahagia bersama calon istri saya nanti. Dan luar biasa, suatu saat saya ditemukan dengan seorang juga dari Solo ya, dan memang sebenarnya hampir sama, latar belakang keluarganya itu juga tidak mengenal Tuhan, tetapi uniknya dia menjadi Kristen karena di depan rumahnya itu ada sekolah minggu. Dan ternyata calon istri saya ini setiap sekolah minggu dia hadir. Sampai akhirnya dia juga hampir sama ceritanya dengan saya, sekolah pun juga akhirnya memilih agama Kristen. Walaupun keluarganya sebenarnya juga belum mengenal Tuhan. Ya, jadi dari dia akhirnya nanti orang tuanya pun bisa mengenal Tuhan. Ya, singkat cerita, sebagai orang Jawa ya, gimana pun pasti waktu mencari pasangan kita perlu approach ya. Saya waktu itu sudah kuliah di Gajah Mada, dan ya hampir tiap Sabtu mencoba untuk datang ke rumah calon istri saya, pacar saya, dan memang masih awal-awal masih sulit, tidak bisa diterima dengan mudah ya. Apalagi bapaknya seorang TNI gitu ya, sangat luar biasa ketat, dan sebagai orang Jawa, bapak calon mertua ini punya kelebihan gitu ya. Dia termasuk bisa dikatakan orang pintar gitu ya, dan pergaulannya juga banyak dengan orang-orang pintar gitu ya. Jadi dia bisa melihat ini apakah orang ini baik, orang ini jahat, orang ini ya seperti apa, dia tahu, bisa melihat gitu ya. Nah, waktu saya datang, dari semenjak hari pertama, bapak itu langsung terima dengan baik saya. Ya, sebenarnya sih calon istri saya ini waktu itu tidak mau ketemu dengan saya, gitu ya. Tetapi justru mungkin di awal-awal bapaknya yang menemui saya. Hampir setiap minggu 2 jam lebih saya bicara dengan bapak. Dan ada satu komentar setelah akhirnya kita jadian ya, diizinkan oleh bapak, baru akhirnya saya bisa approach pacar saya gitu ya, yang waktu itu masih calon gitu ya. Dan akhirnya terlontar, kok bapak sampai pacar saya ini ngomong ya, banyak sekali pria yang mendekati, mencoba datang, itu nggak pernah bisa dapat masuk ke rumah, ditunggu di luar. Tetapi
dari hari pertama kamu datang, kok Bapak langsung welcome gitu. Setelah aku tanya, ternyata ada sesuatu yang luar biasa nih dalam diri kamu, begitu kata pacar saya saat itu. Apa? Saya bilang gitu. Waktu Bapak melihat kamu datang, itu Bapak melihat kamu orang baik. Yang kedua yang mengagetkan adalah ada merpati di dalam hatimu. Wow, saya saat itu sampai merinding dibilang begitu ya. Kesaksian yang oleh orang lain yang selama ini saya juga nggak ngerti ya. Saya bisa merasakan ternyata apakah itu yang dinamakan Roh Kudus dalam kehidupan saya, yang menuntun kehidupan saya. Ya, itu yang membuat akhirnya saya mendapatkan green light dari bapaknya istri saya, ya, namanya Desi, untuk saya approach. Jadi sangat mudah sekali. Saya bisa menyisihkan dari sekian pria yang mendekati dia dengan mudah karena bapaknya memberikan lampu hijau. Jadi saya masih ingat ketika pacaran, apel, itu ada beberapa pria yang ditemui bapaknya di luar rumah, hanya saya yang diizinkan masuk ke dalam rumah. Ya, jadi itulah awal di mana saya akhirnya bisa menemukan jodoh saya. Ya. Jadi seorang gadis Solo bernama Desi yang saya pilih, Tuhan sudah berikan buat saya, dan 9 tahun kita pacaran. Tidak cukup mudah karena ternyata juga kita tidak mendapatkan support dari orang tua saya, gitu ya. Orang tua saya merasa bahwa saya sebagai salah satu anak yang dibiayai sekolah sampai Gajah Mada, bahkan sampai akhirnya saya melanjutkan S2 gitu ya di Prastia Mulia Jakarta, kemudian predikat dengan baik gitu ya. Ayah saya tentu saja sudah merencanakan, dia punya calon juga ya. Dan tentu saja pilihan dia adalah pilihan yang sesuai dengan iman orang tua saya gitu ya. Ya, jadi di situ sehingga membuat ketika ayah saya tahu sebenarnya saya memiliki pacar seorang Kristen, beliau sama sekali tidak menggubris, bahkan mencoba untuk memisahkan kita. Ya, tetapi saya percaya ya sudah, saya sudah memiliki iman dan saya berharap saya akan membangun keluarga juga dengan dasar iman saya. Ya, di dalam perjalanan kehidupan saya, akhirnya satu persatu keluarga mengenal Tuhan. Ya, SMA saya masih ingat nenek saya yang membesarkan saya dari kecil akhirnya menerima diri dibaptis, ya, dan saya ajak ke gereja. Kakek saya tidak sempat karena SMP beliau sudah mendahului meninggal, jadi hanya nenek saya. Kemudian waktu kuliah akhirnya menyusul ibu saya. Ya, ibu saya melihat kehidupan saya, merindukan juga apa yang saya rasakan, itu ibu juga rasakan. Sampai akhirnya ibu juga menerima Tuhan. Ya, sewaktu saya kuliah, ibu menerima Tuhan. Nah, di dalam kehidupan keluarga besar, jadi ada nenek saya dan ibu yang mengenal Tuhan. Saya tentu saja berdoa buat ayah saya, ya, buat saudara-saudara saya, untuk mereka mengenal kasih Tuhan, menerima kebenaran, dibukakan akan keselamatan. Ya, dan saya mencoba dengan apapun yang diterima, saya terima ya, perilaku treatment dari saudara, keluarga. Saya mengasihi mereka sebab saya mengasihi mereka sama seperti Kristus mengasihi saya, gitu ya. Siapakah saya tidak mengasihi mereka. Jadi walaupun mungkin ada treatment yang berbeda yang saya rasakan dari kecil, saya terpisah dari keluarga besar, dari orang tua, karena orang tua saya termasuk tergolong cukup mampu gitu ya, dan hampir semua anak, 6 anak ini menikah ya, dinikahkan ya dengan pesta yang sangat besar. Kemudian bahkan setelah itu dibukakan usaha, hampir semuanya dibukakan toko ya, diberikan rumah yang layak, sangat layak. Semua dilakukan oleh ayah saya. Ya, karena ayah saya adalah ayah yang sangat bertanggung jawab, sangat mengasihi anak-anaknya. Tetapi
kalaupun itu tidak terjadi kepada saya pun merasa bahwa ya ini sudah cukup ya. Ayah saya sudah membiayai saya kuliah, sudah membesarkan saya lewat nenek saya, kakek saya. Bagi saya sudah cukup. Ya, dan memang karena akhirnya keputusan saya untuk menikah dengan orang yang saya cintai, ya, orang yang sama-sama memiliki iman Kristen, ayah saya memang tidak menyetujui. Dan dia sampaikan memang, ya sudah itu keputusanmu. Sempat beliau sebenarnya menolak untuk hadir, tetapi akhirnya saya mohon, beliau akhirnya tetap hadir dalam pernikahan, memberkati kita di gereja, beliau juga hadir. Walaupun beliau sampaikan, saya tidak merestui, saya tidak setuju. Tetapi saya tetap rindu berkat dari orang tua, apapun juga saya dapatkan. Singkat cerita, memang perjalanan kehidupan saya cukup naik turun ya. Artinya hubungan dengan keluarga besar jelas karena kita berbeda iman, memang jadi agak renggang. Ya, saya pun juga akhirnya ditempatkan, mulai setelah menikah saya ditempatkan di berbagai kota karena pekerjaan saya di operasional sales, mulai dari Banjarmasin, ya, kemudian saya pindah ke Palembang, kemudian saya pindah ke Jakarta, kemudian ada kesempatan saya membangun sebuah bisnis di luar negeri gitu ya. Dan Tuhan memberkati, ya. Tuhan memberkati kami sekeluarga mulai dari kota-kota yang Tuhan percayakan sampai akhirnya kita masuk ke bangsa-bangsa. Tuhan percayakan Filipina, Tuhan percayakan Vietnam, Tuhan percayakan Malaysia, Tuhan percayakan China. Ya, jadi saya merasa itu semua karena kasih karunia Allah saja. Kalau saya boleh mengenal Dia dan saya mendapatkan anugerah dituntun dalam kehidupan bersama keluarga, membangun keluarga bersama istri di dalam Tuhan. Tentu saja memang tadi saya sebut naik turun adalah riak-riak hubungan dengan keluarga ya. Sebenarnya sejak kecil saya sudah punya warisan tanah ya. Ayah saya ini sangat baik kepada anak-anaknya. Jadi semua sudah diberikan tanah 4.000, ada 5.000 meter ya di sekitar Solo. Ya, dan saya masih ingat memang saya punya dikasih itu sekitar 4.000 meter satu bidang tanah. Dan ternyata setelah saya menikah, punya anak 1-2, ayah saya berubah pikiran gitu ya. Saya nggak tahu karena apa, yang jelas dia bilang satu saat saya pulang, karena setiap saya pulang ke rumah, itu ayah saya nggak mau menemui saya. Jadi selalu aja ada alasan membuat akhirnya hubungan renggang. Walaupun saya sangat mengasihi bapak saya, hubungan dengan ibu pun jadi nggak baik. Karena ibu pengen juga menunjukkan bahwa ini loh anakmu Yudi ini dengan Desi ini mengasihi bapak gitu ya. Nah, tetapi karena ibu seakan-akan membela saya, jadi bermasalah juga akhirnya. Setiap saya pulang ke rumah, mengunjungi orang tua, jadinya mereka malah bertengkar. Dan saya merasa kasihan ketika akhirnya pertengkaran itu memuncak. Sampai suatu saat, Bapak udah marah, sangat marah kepada saya. Saya juga tidak tahu apa yang saya lakukan. Karena memang intinya saya dianggap menjadi anak yang durhaka, anak yang tidak tahu balas budi, anak yang tidak bisa membuat orang tua bahagia. Jadi semua predikat yang tidak baik itu disematkan kepada saya. Saya tidak bisa berkata apa-apa saat itu, saya hanya bisa, saya mohon ampun Bapak, saya bilang begitu. Apapun kesalahan yang terjadi, saya mohon ampun. Saya hanya bilang begitu. Saya hanya ingin minta doa restunya, saya mengasihi Bapak. Udah, nggak usah lagi datang lagi ke rumah saat itu ya. Beliau sampaikan, sekarang juga bawa sertifikat itu ke notaris, kembalikan semua ke aku. Aku nggak akan mau ngasih kamu, dan kamu jangan datang lagi ke rumah. Ya tentu saja sebenarnya itu sesuatu yang berat.
Ya, saya rasakan kalau bukan karena kekuatan Roh Kudus, saya mungkin juga nggak mungkin kuat dan bisa menerima kondisi begitu. Tetapi luar biasanya ketika saya diminta seperti itu, saya pun dengan tulus saya menyerahkan. Ya, saya bicara dengan istri, ya sudah, ini adalah tanah warisan. Ini kan punyanya Bapak, bukan punyanya kita. Jadi kita harus kembalikan ke Bapak karena beliau minta, ya sudah. Istri pun juga, ya nggak apa-apa. Ya, jadi kita berdua ke notaris ya, mengembalikan tanah, KTP semua, istri saya lengkap saya serahkan ke notaris. Ya, singkat cerita, intinya hubungan dengan Bapak karena beliau memutuskan untuk saya tidak boleh berhubungan, akhirnya ya terputus ya. Saya pun akhirnya pindah ke Vietnam. Tuhan terus memberkati dan setiap saya pulang ke Solo, akhirnya ibu yang datang ke rumah istri gitu ya. Karena kita sebenarnya istri kebetulan dari Solo juga. Jadi setiap kita pulang, setahun sekali kan kita tinggal di luar negeri ini boleh pulang ke kampung halaman setahun sekali. Jadi setiap kita pulang seminggu di Solo, 2 minggu di Solo, itu ibu yang datang ke tempat kita. Ya, saya pun tanya ke ibu gimana kondisi Bapak, apakah saya boleh datang, saya pengen juga sungkem ya. Oh jangan nggak usah, bapakmu udah tahu kamu datang, dia bilang jangan datang, pokoknya masih marah. Aduh, sedih juga ya ngalami kondisi begini ya. Pernah suatu saat saya memaksakan diri untuk datang. Maksud saya adalah ya saya pengen rekonsiliasi. Apapun juga bagian kita adalah kita harus melakukan kasih kepada orang tua, hormat kepada orang tua. Suatu saat saya pulang ke Solo tanpa bilang-bilang, saya langsung datang ke rumah gitu ya. Bapak kaget waktu itu karena kita mendadak gitu kan. Tahu-tahu saya datang, langsung masuk ke kamar, nggak mau nemui saya. Nah waktu itu maksud saya pengen memberikan bingkisan gitu ya. Waktu itu nggak banyak sih ya, sekitar 3-4 juta lah waktu itu, rupiah gitu ya. Saya bungkus dalam amplop, saya cuma mau ngasih ini bentuk kasih sayang saya kepada orang tua gitu ya. Nah, waktu akhirnya ibu bilang, ini Yudi mau pamit, ya kalau bapak nggak mau ketemu, dia cuma mau pamit aja. Boleh nggak ditemui gitu. Akhirnya bapak keluar, menemui dan saya bilang, Pak, saya mohon ampun, mohon maaf, saya cuma mau pamit, ini sebenarnya saya mau menunjukkan rasa hormat, bakti kami, ini setahun sekali pulang, ya saya sungkem, ini sebagai tanda kasih sayang kami, saya serahkan uang itu, amplop itu ya. Dan sungguh mengagetkan, bapak menolak. Ya. Uangnya itu disebar di depan saya nggak sudi terima uang kamu. Ya itu adalah pertemuan terakhir ya. Beliau akhirnya memaki-maki saya, udah pokoknya kamu ini anak yang nggak berbakti, pergi, jangan muncul lagi, gitu ya. Ya saya terima, saya minta maaf. Ya, saya pun dengan istri tidak bisa ngomong apa-apa, hanya bisa menangis. Saya minta ampun. Akhirnya uang itu saya pungut, saya berikan ke ibu. Ya kalau bapak nggak mau terima, ini buat ibu. Dan ibu, puji Tuhan, ibu menerima. Itulah pertemuan terakhir saya dengan bapak saya. Karena setelah itu saya di Vietnam 2 tahun, tiba-tiba saya mendapatkan bonus pergi ke China ya, sekeluarga dengan teman-teman di Vietnam karena dapat bonus. Selama seminggu lebih kita di Cina. Tiba-tiba saya kaget ketika pulang, loh kok banyak sekali ucapan bela sungkawa ke Facebook saya. Saya nggak buka Facebook seminggu. Ternyata saya cek siapa yang meninggal. Ternyata bapak saya meninggal. Ya, jadi saya tidak sempat bertemu beliau. Itu adalah salah satu momen yang tentu saja sebenarnya saya sangat menyesal. Saya tidak bisa memenangkan bapak saya. Gitu ya, saya tidak bisa bertemu lagi bahkan untuk sekedar rekonsiliasi, saya tidak berhasil. Tetapi saya percaya saya sudah melakukan bagian saya. Ya, saya pun percaya bapak saya tahu apa isi hati saya. Nah, saya juga pengen sebagai seorang anak kita memberikan yang bisa kita berikan buat orang tua saya. Ya, singkat cerita memang akhirnya ya saya pulang, sudah telat, ya saya pun pulang ke Solo. Ya tentu saja keluarga melihat dengan
nada miring ya. Ini anak durhaka bener, anak model apa ini? Udah meninggal seminggu baru datang gitu. Tapi saya juga menjelaskan kepada keluarga besar kondisi sebenarnya. Saya memang tidak tahu gitu ya. Dan ya saya mohon ampun ya. Tentu saja setelah Bapak meninggal ya hubungan kita lebih baik ya. Karena memang akhirnya saya juga terus menjalin silaturahmi dengan kakak-kakak saya, karena juga masih ada ibu saya, dan kebetulan ibu saya juga masih mereka terima gitu ya sebagai ibunya, walaupun sudah beda keyakinan gitu ya. Dan kerinduan kita sebenarnya keluarga ini bisa tetap bersatu gitu ya. Nah, singkat cerita, memang sepertinya tidak terjadi sesuatu di keluarga kami, di keluarga saya khususnya. Tetapi ada yang luar biasa, ternyata kejadian demi kejadian itu ternyata dilihat oleh keluarga istri. Bagaimana respon kami berdua menghadapi kondisi seperti itu, dan ternyata bapaknya istri ini melihat ada buah dari apa yang kita ya, sampai suku kita akhirnya bapak tahu-tahu bilang ke saya dan ke istri, aku mau dibaptis gitu ya. Wah, kita kaget ya, bapak ini seorang yang kejawen gitu ya, dia bisa katanya melihat apapun ya, orang meninggal dia pun juga bisa melihat, oh ini orang Kristen ada tanda salibnya yang jemput Tuhan Yesus, dia pun bisa lihat gitu. Tapi ketika kita tantang, kenapa bapak nggak percaya kepada Yesus gitu, enggak lah, nanti aja. Jadi melalui kesaksian peristiwa-peristiwa itu ternyata direkam oleh bapak, dan bapak melihat bagaimana kehidupan kita ini sungguh menjadi berkat buat mereka. Bagaimana kita berespon. Akhirnya membuat suatu saat kita pulang, waktu itu kita di Filipina, setahun sekali pulang, sebulan istri saya itu melayani bapak. Ya, kebetulan bapak waktu itu sakit, nggak bisa bangun. Akhirnya waktu kita seminggu mau pulang, bapak bilang, tahu-tahu nih ya, aku mau dibaptis. Padahal sebelumnya ketika saya mencoba mengenalkan Tuhan, bapak marah gitu. Jangan ngomong tentang Yesus, aku tahu, aku udah baca Alkitab. Jadi sekali lagi Roh Kudus menolong kita semua, termasuk bapak dari istri ini, untuk bisa terbuka hatinya. Tanpa satu kata pun kita mengenalkan Tuhan, kita hanya berdoa. Waktu itu istri setiap hari sambil nyuapin bapak, diputerin lagu, ku mau ikut Yesus, ya. Kebetulan bapak mau dengerin lagu, kemudian juga diajak doa Bapa Kami, beliau mau. Ya itu aja doa yang dinaikkan oleh istri, tanpa sedikit pun berkata tentang Tuhan Yesus. Sampai ketika akhirnya suatu saat beliau akhirnya bilang, aku mau dibaptis. Nah tentu saja kita girang sekali. Dan waktu bapak bilang aku mau dibaptis, kita juga tanya ke ibu. Ibu, ini bapak pengen dibaptis. Apakah ibu juga rindu mau dibaptis? Ternyata ibu juga mau. Oke, aku juga mau dibaptis. Nah, luar biasanya nggak cuma bapak dan ibu. Ya, ternyata kakak yang tinggal serumah dengan bapak dan ibu, tahu-tahu bilang ke istri saya, Desi, aku kok pengen baca Alkitab. Padahal dia itu dari kecil, dari seberang. Jadi mereka nggak kenal Tuhan. Tahu-tahu dia bilang, loh kalau memang mau, sekalian aja Bapak Ibu mau baptis, nanti kita beli Alkitab buat Mas. Ya jadi akhirnya satu keluarga yang tinggal di Solo itu benar-benar menerima Tuhan dan dibaptis. Ya tentu saja saya melihat bahwa sekali lagi itulah kasih karunia Allah. Benar-benar pemberian Allah, bukan karena hasil usaha kita, bukan dari pekerjaan kita. Jadi segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Ketika akhirnya keluarga istri satu persatu juga dimenangkan di dalam Tuhan. Ya saya hanya bisa bersyukur ketika peristiwa itu terjadi. Ya satu keluarga akhirnya sebelum kita balik ke Filipina, mereka semua menerima baptisan, dan sampai akhir hidupnya, Bapak Ibu boleh mengenal Tuhan.
Bahkan satu kesaksian yang luar biasa ketika habis dari Filipina kita ke Vietnam, 2 tahun kemudian, Bapak itu mau meninggal, itu memanggil semua anak-anaknya. Suatu saat Bapak bilang, kita masih seminggu lagi pulang ke Solo, tahu-tahu hari Jumat, dia manggil anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kebetulan istri anak keempat. Satu-satu dikasih pesan. Waktu itu jam 6 sore, semua sudah ngumpul. Bapak masih sehat. Ya memang sakit, nggak bisa jalan gitu, rebahan. Kemudian Bapak pesan kepada anak 1, anak 2, anak 3. Kita aja nggak dikasih pesan. Kemudian Bapak bilang, aku pengen kalian doa Bapak kami. Jadi dari jam 6 sampai jam 7 diulang-ulang doa Bapak kami. Kemudian mulai jam 9 dia bilang, coba nyanyi, ku mau ikut Yesus. Akhirnya semua nyanyi kan, ku mau ikut Yesus. Ku mau ikut Yesus. Karena lagu itu yang beliau sering dengar waktu mau bertobat. Akhirnya sekitar jam 10-11 dia berpesan kepada ibu. Bu, siap nggak kalau aku sekarang mau ikut Yesus? Tuhan sudah jemput nih. Ya, Bapak sampai kayak gitu. Sampai sekarang pun saya sampai merinding kalau cerita ini. Bapak bilang, ini loh darah Yesus ngalir nih. Ini ngalir nih darah Yesus. Semuanya diam, duduk, mengamini. Kemudian ya minta keluarga semua ikhlas. Kalau boleh aku sekarang mau ikut Yesus. Ya kakak bilang, iya Pak, nggak apa-apa ikut Yesus, silahkan. Mengucap syukur semua. Dan sampai jam 10:30, akhirnya Bapak keringatan. Kemudian ibu bilang, Pak ganti baju ya. Dan ketika, iya Bu, nah, akhirnya diganti baju, waktu Bapak begini, ngerangkul ke ibu, udah hilang. Ya, kita masih di Vietnam waktu itu, jam 11 malam, telepon berdering, mengabarkan bahwa Bapak meninggal. Wah, kita kaget. Tentu saja kita menangis dan kita langsung pulang ke Solo. Tetapi ketika kita melihat dan mendengar kesaksian seperti itu, wow, sungguh luar biasa. Kita merasa dikuatkan, kita merasa diteguhkan, dan kita merasa bangga memiliki Allah yang luar biasa. Bahkan Bapak pun sampai dijemput oleh Tuhan Yesus. Satu perjuangan iman yang saya pikir luar biasa dari seorang Bapak. Memang Bapak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dia memang kejauhan lama, tetapi puji Tuhan ya, di akhir hidupnya, beliau akhirnya bertemu dengan Yesus dan menyerahkan kehidupannya kepada Yesus. Beberapa teman seperguruannya, karena habis itu kita doa, berkomentar. Saya kan cerita begitu ya, saya kesaksian juga. Ini loh Bapak ngalami begini. Beberapa temannya bilang, wah luar biasa, memang yang jemput Tuhan Yesus. Banyak mereka praktek begitu ya. Sempurna sekali cara meninggalnya Bapak, dia bilang begitu. Kita semua pengen seperti itu. Ya, teman-teman seperguruannya pun mengamini pengen. Dan saya juga menantang. Ya kenapa Pak nggak sekarang minta Tuhan Yesus yang jemput? Ya akhirnya memang ada beberapa orang yang akhirnya memang menerima Tuhan. Saya dengar beberapa teman Bapak seperguruan kejawen ini akhirnya benar-benar menerima Tuhan juga. Dan saya bersyukur ya dalam kehidupan ini akhirnya kerinduan kita ya untuk kita memiliki kehidupan yang dibenarkan oleh Kristus dan berjalan bersama Kristus. Itu Tuhan terus terlibat campur tangan dalam kehidupan kita. Sampai saya juga satu kerinduan adalah Yosua 24 ayat 15 tentu saja. Tetapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ya, jadi kita memiliki kerinduan. Ketika satu orang bertobat, Tuhan memanggil saya, Tuhan memanggil istri saya. Akhirnya Tuhan memanggil keluarga kita.
Dan itu benar-benar terjadi dalam kehidupan keluarga istri saya. Seluruh keluarganya bertobat dan mengenal Tuhan. Sungguh itu kemuliaan yang tiada taranya yang kita boleh rasakan. Ketika saya pun harus merelakan warisan saya untuk saya kembalikan kepada orang tua. Tentu saja itu satu sikap untuk merelakan hak. Tentu pergumulan yang tidak mudah, tetapi apakah saya sakit hati? Ternyata tidak ya. Saya dan istri tetap sukacita, bahagia. Kalaupun tanah itu akhirnya dibagi-bagi ke kakak saya, ya it's okay. Karena memang kita menyadari itu adalah hak orang tua saya. Saya pun tidak merasa bahwa kenapa ini terjadi Tuhan? Ini kan sudah hakku. Harusnya aku miliki. Kalaupun bapak meninggal, sebenarnya saya bisa untuk mengambil alih kembali. Saya minta ke kakak saya. Tetapi saya mengasihi mereka. Saya mencoba membayangkannya. Seperti apa yang kesaksian Rasul Paulus di dalam Filipi 2 ayat 5. Ya, bagaimana Tuhan sendiri telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Ya, dia yang adalah Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi sekali lagi inilah kasih Allah yang luar biasa yang sudah Dia berikan buat kita manusia. Dan ketika melihat itu, saya juga tidak merasa ketika bagian yang menjadi hak waris saya itu harus saya kembalikan dan dibagi-bagi untuk kakak-kakak saya. Saya pun diberikan karunia oleh Tuhan untuk bisa mengasihi mereka. Sampai sekarang. Saya tidak pernah mempermasalahkan itu dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada kita. Tuhan memberkati saya lebih, dan lebih. Saya pun tidak kekurangan. Saya diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Tuhan berikan saya berkat-berkat yang spesial. Ketika saya menyerahkan tanah itu, tidak lama setelah itu Tuhan kasih saya ganti tanah. Ya, bahkan berlipat. Kenapa berlipat? Waktu itu Tuhan kasih saya sebidang tanah. Saya nggak pernah nyangka waktu membuka tanah yang ada di BSD. Ya, saya nggak punya uang banyak waktu itu, hanya nabung dari pekerjaan saya. Akhirnya beli tanah. Sekitar 500 juta saja, itu pun juga dicicil. 2 tahun selesai. Nggak pernah nyangka. Ketika 2 tahun balik, ada teman saya yang broker tanah bilang, Pak Maret, tanahnya mau dijual nggak? Ada yang minat nih. Waktu itu saya beli tanah di Foresta. Foresta masih awal pembukaan BSD tahap kedua. Emang laku berapa? Saya bilang begitu. Ini ada yang nawar kalau mau serius dijual. Ya udah, berapa? Ya saya belinya itu cuma 500 juta. Ternyata setelah 2-3 tahun ada yang nawar sampai 5 kalinya. Wow. Saya bilang, ini benar-benar kalau nggak dari Tuhan nggak mungkin gitu ya. Jadi akhirnya singkat cerita, ya saya jual. Karena apa? Saya punya kerinduan, punya rumah gitu. Tentu saja dengan uang segitu saya bisa membeli rumah di Gading Serpong dengan cash 1,5 M waktu itu, masih sisa lagi 1 M. Ya, jadi itulah cara Tuhan gitu ya, mengembalikan apa yang hilang dan amazing gitu. Kalau saya nabung nggak mungkin saya bisa punya rumah dengan harga 1,5 M waktu itu dan masih ada sisa 1 M. Ya. Saya pun akhirnya berdoa 1 M itu apa Tuhan? Tuhan kasih lagi. Ruko gitu ya. Di Bekasi, di Sumarekon. Jadi dari 1 bidang tanah yang saya kembalikan kepada orang tua saya. Tuhan berikan sebidang tanah yang akhirnya bermultiplikasi menjadi rumah dan ruko. Itu semua adalah karya Allah. Saya hanya bisa bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau baik. Engkau baik, Engkau lebih baik dari yang saya bayangkan.
Dan aku ingin terus menikmati hadiratmu, tuntunanmu dimanapun aku berada. Saya sedikit sharing mengenai pekerjaan saya ya. Saya bekerja di operasional sales, memasarkan produk. Ya, dari daerah ke daerah, makanya Tuhan membawa karir saya meningkat dari cabang Banjarmasin ke regional di Sumatera Selatan, masuk ke Jakarta, Sumatera dan Jawa Barat, sampai akhirnya Tuhan percayakan sebuah country Filipina. Ya, saya bekerja di salah satu perusahaan nasional, waktu itu farmasi, jadi saya membuka cabang di Filipina. Sukses di Filipina, saya berangkat ke Vietnam. Sukses di Vietnam, akhirnya saya sekarang pindah pegang region di Malaysia. Jadi saya udah hampir 18 tahun meninggalkan Indonesia. Dan Tuhan mempercayakan saya bangsa-bangsa. Saya rindu keberadaan saya dimanapun saya berada. Saya terus memuliakan Tuhan dengan apa yang saya miliki. Dan luar biasa sekali, membuka sebuah cabang di suatu country yang baru, itu tidak mudah. Seperti ketika saya membuka Vietnam, membuka Malaysia, membuka Filipina, bahkan China. Siapa saya? Saya pun Mandarin nggak fasih ya. Nggak bisa sama sekali, tapi Tuhan menempatkan saya untuk melanjutkan bisnis yang cukup besar dari perusahaan saya di Cina. Bayangkan, saya harus ngedil dengan 1.000 distributor di Cina. Yang notabene semua orang bahasa Cina. Saya memiliki karyawan sekitar 1.500. Semua orang Cina. Siapa saya kalau bukan karena Tuhan yang memberkati? Tidak mungkin itu semua terjadi. Dan ketika saat ini pandemi, Tuhan izinkan saya masih di Kuala Lumpur. Jadi kita masih bisa remote, bekerja sambil jarak jauh. Itu juga semua karena Tuhan. Sekali lagi, kerinduan kita adalah biarlah Allah yang ditinggikan melalui apapun yang kita alami. Supaya mereka melihat Yesus di dalam kehidupan kita dan mereka boleh mengenal kasih-Nya. Saya pun rindu keluarga besar saya, teman-teman saya, siapapun yang mungkin juga menyaksikan video ini, melihat bagaimana kasih Yesus, kasih Allah itu nyata dalam kehidupan saya, nyata dalam kehidupan kita semua. Dan alami, mari alami, karena sungguh luar biasa kasih-Nya. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Memang kehidupan ini tidak mudah. Setiap membuka country baru ada challenge, ada tantangan baru. Tetapi saya percaya semua saya bisa lakukan di dalam Yesus. Karena Dia memberi kekuatan kepada saya. Saya yang bukan orang siapa-siapa. Jangankan bahasa Chinese gitu ya. Mandarin. Kita pun punya keterbatasan ngomong bahasa Inggris dengan orang Cina itu susah. Tetapi ada saja cara Tuhan menolong saya dipertemukan dengan orang-orang yang membangun dalam bisnis. Sehingga perusahaan kita bisa berkembang dengan baik. Dan luar biasa. Itu semua karena Tuhan. Di dalam masa pandemi, akhirnya China menjadi satu-satunya negara yang menjadi tulang punggung dari perusahaan kita. Karena semua country problem, tapi Cina recovery sangat cepat dan bisnis kita bagus di sana. Jadi itu semua semata-mata karena Tuhan. Saya terus mencoba merenungkan dalam kehidupan. Tentu saja selalu ada proses. Tetapi kita menyadari bahwa Allah berdaulat penuh di dalam setiap fase kehidupan kita. Di dalam setiap musim kehidupan kita, Allah berdaulat penuh. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan di dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Seringkali kita sebagai manusia memang tidak mengerti apa yang dimaui Tuhan. Kalau suatu peristiwa ini terjadi, mungkin sesuatu yang tidak mengenakan. Saya harus kehilangan warisan. Saya harus disingkirkan dari keluarga. Saya tidak mendapatkan rumah seperti kakak-kakak saya.
Saya tidak mendapatkan pesta pernikahan gratis gitu seperti orang lain. Saya harus keluar uang sendiri. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan bekerja di dalam setiap fase kehidupan saya. Dan Tuhan cukupkan. Tuhan memberkati bahkan berlimpah. Sampai saat ini. Jadi kerinduan sekali lagi di dalam proses yang terjadi saat ini. Saya terus merindukan Allah campur tangan dalam kehidupan saya. Saya tahu saya bukan orang yang sempurna. Saya juga manusia yang sering jatuh dalam dosa. Dan saya rindu. Biarlah kuasa darah Yesus menolong saya untuk saya terus mengakui segala kelemahan saya. Dan kerinduan saya hanyalah satu. Saya terus hidup di dalam kehendaknya. Bersama keluarga. Kita melayani Tuhan. Saya mengucap syukur ketika istri sungguh-sungguh di dalam Tuhan menjadi penopang doa buat saya. Menolong saya bahkan sungguh kasihnya luar biasa. Memberkati saya. Saya melihat bagaimana perjuangan dia. Harus sering terpisah dengan saya karena saya sering traveling. Saya handle Cina, istri saya harus di sini. Karena apa? Karena saya di Cina ini beresin banyak orang. Saya mecat banyak orang. Banyak sekali ancaman yang saya terima di dalam pekerjaan saya di Cina. Sehingga saya tidak bisa membawa keluarga saya ke sana. Jadi kehidupan yang penuh tantangan Tuhan izinkan. Tetapi saya percaya ketika proses itu terjadi dan Allah ada di dalam kita, Allah bekerja dengan cara yang tidak terselami oleh pikiran. Saya tetap handle Cina. Kalau nggak ada pandemi, saya masih di Cina. Tetapi karena pandemi, saya sekarang balik ke Kuala Lumpur. Saya sekarang stay dengan family di Kuala Lumpur. Dan saya manage perusahaan itu dari Kuala Lumpur selama 2 tahun. Kebayang nggak sih? Bagaimana Tuhan itu baik. Saya terpisah dengan keluarga 2 tahun di Shanghai. Keluarga tetap di Malaysia, di Kuala Lumpur. Karena kondisi saya paling bolak-balik sebulan sekali. Tetapi karena pandemi, akhirnya saya tetap bisa bersatu dengan keluarga saya full selama 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Itu semua karena Tuhan. Jadi ada berkah. Mungkin orang lain bisa mengalami sesuatu yang berbeda ya. Tuhan izinkan. Tetapi percayalah. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Beyond our expectation, beyond pikiran kita. Dan bagi saya ini syukuri saja gitu ya. Bagian kita adalah mari kita bersyukur. Mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Sampai saat ini kalaupun saya masih bisa bernafas, saya masih bisa memiliki keluarga, saya masih memiliki kesehatan, bagian saya adalah mengisi segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk melayani dia, untuk dipakai menjadi alatnya. Itulah kenapa ketika ada ruang untuk kesaksian di dalam channel Pak Yusuf, ya saya rindu saya berbagi dengan saudara-saudaraku semua. Supaya apa yang saya alami, saya rasakan. Saya rindu juga teman-teman semua alami. Kita semua mengalami perjumpaan dengan Allah. Allah yang mengaruniakan kasih yang luar biasa buat kita. Bahkan keselamatan, kehidupan kekal. Dia sudah berikan buat kita. Bukan karena kita melakukan sesuatu. Tetapi karena dia memang memberikannya buat kita. Mengasihi kita. Jadi sekali lagi, inilah kesaksian saya. Saya tahu banyak sekali yang sebenarnya bisa saya saksikan. Tetapi next time mungkin kita bisa sharing poin yang lain. Tapi saya ingin, ini adalah poin-poin penting yang tentu saja saya alami, saya rasakan, dan saya melihat bagaimana Allah bekerja luar biasa dalam kehidupan saya dan keluarga. Sebagai penutup, saya mau sedikit introduce. Saya saat ini memang tinggal di Kuala Lumpur bersama istri Desi. Ya, saya memiliki 2 orang anak, Brenda dan Beverly. Ya, Brenda saat ini sudah studi di New York. Ya, dapat kemurahan Tuhan bisa studi di New York. Ini adalah tahun ketiga.
Dan anak kedua saya, Beverly, belajar di Kuala Lumpur. Ya, kami sungguh-sungguh merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami. Sehingga kerinduan kami, biarlah apa yang menjadi kesaksian ini, semuanya hanya untuk kemuliaan Allah saja. Tuhan Yesus memberkati. Demikian Pak Yusuf, kesaksian saya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, luar biasa sekali bagaimana Pak Yudi mengalami Tuhan yang benar. Karena Tuhan yang benar, catatan yang penting yang kita bisa pahami adalah kita bisa mengalaminya. Kita bisa merasakannya. Karena apa? Karena firman-Nya itu harus menjadi milik kita. Firman-Nya disampaikan itu adalah untuk manusia. Jadi kalau dibilang firman-Nya, kalau firman-Nya mengatakan Dia Allah yang baik, maka kita harusnya merasakan kebaikannya. Karena tidak mungkin itu firman kebenaran hanya tertulis di dalam buku, tapi tidak dialami oleh manusia. Kalau dia hanya tertulis di dalam buku dan tidak dialami oleh manusia, maka besar kemungkinan manusia sedang tertipu, manusia sedang dibohongi, manusia sedang mendapatkan sesuatu yang akan merugikan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik. Belajarlah untuk mempercayai Tuhan berdasarkan apa yang kau alami. Bukan berdasarkan apa kata orang. Bukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam buku. Kita berkata Dia Tuhan yang Maha Kuasa. Pak Yudi menceritakan tadi bagaimana kuasanya dinyatakan. Dari mujizat demi mujizat yang terjadi. Dari seorang yang harta warisannya diambil, orang tua dikembalikan. Tapi Tuhan bekerja dan menggantikannya dengan mujizat demi mujizat. Dari situlah bahwa kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang terbukti. Hidup ini manusia perlu bukti. Manusia bukan perlu cerita. Kalau cuma manusia perlu cerita, maka semua orang bisa mengarang cerita. Tapi manusia perlu bukti. Buktinya dari apa? Dari firman-Nya. Tertulis seperti apa di dalam bukunya. Karena Alkitab itu adalah firman yang dibukukan. Dan itu harus dialami. Dan itu sekedar berbagi di dalam kehidupan ini, karena kami mengasihi siapapun Anda, kami rindu supaya semua apa yang Anda imani adalah sesuatu yang memang benar-benar on the track, di dalam kebenaran, dan bisa mengalami yaitu kerajaan Tuhan yang luar biasa. Ya, ingat hidup kita di dunia sangat singkat. Jangan sampai kita tertipu oleh setan, karena setan itu adalah bapa pendusta. Rajanya pendusta. Dia telah menaruh segala kebohongan di dalam pikiran manusia. Salah satu kebohongan yang dimuntahkan setan sebagai racun-racun yang mematikan, dia terus membisikkan di dalam telinga manusia, di dalam pikiran manusia. Masa Tuhan berkolor? Masa Tuhan mati di salib? Masa Tuhan lahir dari rahim wanita? Ini adalah pembodohan-pembodohan yang dilakukan oleh setan. Dan teman-teman jangan mau, ya, jangan mau sampai tertipu, karena iblis itu jahat sekali. Tuhan yang benar berfirman, dan firman-Nya harus dialami. Oke Pak Yudi, terima kasih banyak nih buat kesaksiannya. Dan saya tahu ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Anda, mujizat-mujizat. Jika Tuhan berkenan, nanti lain waktu kita bisa tampilkan tentang karya Tuhan, karya Roh Kudus di dalam kehidupan Pak Yudi, dan itu akan memberkati banyak orang. Amin. Pada kesempatan ini, mungkin Bapak bisa memberikan 1-2 pesan kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kira-kira pesan apa Pak yang Bapak mau sampaikan kepada mereka, karena
kita dipanggil untuk saling mengasihi. Jadi bagian dari mengasihi itu adalah bagian untuk memberitahu apa yang kita ketahui dan memberitahu apa yang sedang ditipu oleh setan, karena setan itu adalah penipu ulung. Bapak bisa sampaikan kepada teman-teman yang sedang menyaksikan acara ini. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Sekali lagi saya juga mengucap syukur kita boleh sharing saat ini ya, pada kesempatan ini. Ya, tentu saja saya berdoa buat teman-teman, saudara-saudaraku yang saat ini belum mengenal kasih Tuhan. Ya, saya rindu biarlah kasih karunia yang dari Allah itu tercurah, melimpah buat kita semua. Dan biarlah itu teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menangkap kasih Allah yang sempurna, yang memerdekakan kita dari segala belenggu dosa, permasalahan kita, apapun. Dan kita yakin dan percaya Dia punya kuasa untuk menyelesaikan segala masalah kita. Bahkan Dia memberikan jaminan kehidupan kekal bagi kita semua. Orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Sekali lagi, buat Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya memiliki kerinduan. Biarlah apa yang saya rasakan, kasih Allah yang luar biasa ini, juga boleh dirasakan oleh Bapak, Ibu, saudara semua. Dan Dia adalah Allah yang esa, Allah yang sama yang kita rindukan semua. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang peduli kepada kita. Dia Allah yang menjamin kehidupan kita di dunia ini maupun setelah kita meninggal di dalam kekekalan. Dan saya melihat dari kesaksian saya tadi, saya sharing tentang apa yang saya alami, apa yang Bapak saya alami. Saya yakin dan percaya Tuhan sungguh-sungguh nyata karyanya dalam Yesus Kristus. Amin. Saya sangat diteguhkan itu. Semoga kita semua boleh mengalami kasih Allah yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Terima kasih Pak Yusuf. Oke, terima kasih Pak Yudi. Dan satu hal yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, orang yang berjumpa dengan Tuhan yang benar terlihat dari apa yang sikap yang menjadi keputusan-keputusan daripada seseorang. Karena memiliki Tuhan yang benar secara otomatis, karakter dan sifat daripada Tuhan itu, yang adalah kasih, yang adalah kebaikan, itu dipantulkan kepada seseorang yang percaya kepada Dia. Pak Yudi mengalaminya. Bagaimana harta warisannya diambil oleh saudara-saudaranya. Kenapa beliau tidak membenci? Kenapa Pak Yudi tidak membenci? Bahkan tetap mengasihi dengan sukacita. Tidak pernah mempermasalahkan itu. Itu karena ada satu pribadi yang luar biasa baiknya. Itulah pribadi Tuhan Yesus di dalam seseorang yang mengubahkan hidupnya. Karena kalau manusia belum dijumpai oleh Tuhan, manusia belum hadir Tuhan di dalam hidupnya, maka hidupnya penuh dengan kebencian, iri hati, amarah, fitnah, dengki, dan segala macam hawa nafsu, percabulan, perpecahan, roh pemecah belah. Tapi kita melihat bagaimana seorang yang berjumpa dengan Tuhan, Pak Yudi, sekalipun orang tuanya tidak mau berrekonsiliasi, tapi karena ada roh Tuhan yang luar biasa, ada Tuhan yang benar yang telah menerangi jiwanya, sehingga beliau tetap dengan kasih, ingin menyentuh dan ingin memenangkan orang tuanya. Artinya dimenangkan, ditarik kepada kuasa Tuhan, kepada kasih Tuhan. Itulah teman-teman yang kami bisa bagikan kepada semuanya yang ada di dalam link ini. Kiranya itu bisa menjadi doa kami, bisa berguna dan bisa bermanfaat. Yang belum kenal Tuhan bisa mengenal Tuhan, dan yang sudah kenal Tuhan bisa semakin dikuatkan dan semakin bertumbuh di dalam imannya.
Terima kasih Pak Yudi, Tuhan memberkati Bapak, doa kami, kesuksesan menyertai Bapak dimanapun Bapak berada, di luar negeri ataupun di dalam negeri. Tuhan Yesus memberkati Bapak, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengunjungi channel ini, yang sudah stay di dalam link ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa di dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus sumber kemenangan dan salam kemenangan. Amin. Amin. Terima kasih.